diikuti atau apa nanti merekamnya? Oke, Iya Pak, saya coba rekam Pak. ya sudah sudah ada yang direkam. Baik, kita barangkali akan perkenalan saja dulu gitu ya pada pertemuan ini, lalu kemudian kita akan membicarakan beberapa rule dari perkuliahan rekayasa perangkat lunak ini ya. Saya tidak tahu dalam konteks ini apakah nanti latar belakang Anda berasal dari teknik informatika atau komputer semua atau bukan ya, karena memang ini berasal dari, saya lihat macam-macam kalau biodatanya itu, ada yang dari Kepulauan Riau ya, ada yang dari Riau, ada juga yang tempat teman saya di apa Universitas Singapura Bangsa ya, di Kerawang. Itu ada juga pesertanya, ada juga dari UPN Veteran ya, dari Veteran juga ada gitu ya. Jadi kita yang tergabung dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini cukup banyak ya, berjumlah kalau saya tidak salah sekitar 20 orang gitu ya, 20 orang mahasiswa. Tadi saya berpikir bahwa kuliah rekayasa perangkat lunak ini akan diambil oleh ya maksimum 5 orang saja ya. Sehingga ketika diambil 5 orang saja, kebetulan saya mengajar di 2 kelas di jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Jadi saya memberikan jadwal yaitu jam 8 mulai start hari ini jam 8 sampai jam 10.30, lalu kemudian start lagi jam 10.30 sampai ke jam 12, lalu start lagi jam 1 sampai jam 2. Itu adalah kuliah kita, sehingga Anda bisa join di kelas-kelas yang sudah ada itu kalau seandainya pesertanya adalah jumlahnya 5 orang. Tetapi ternyata setelah kita lihat, ternyata jumlahnya ada sekitar 20 orang atau 19 orang jumlah pesertanya. Sehingga jika Anda di-join dengan kelas yang sudah ada, maka jumlah kelas itu terlalu besar, bisa 50 orang gitu ya jumlahnya, atau melebihi kapasitas yang sebaiknya. Memang kelas itu karena kita online bisa saja lebih dari 40 orang atau sampai 50 orang. Namun kapasitas jika kita mau menggunakan Skype, maka jumlahnya dibatasi antara sekitar 25 sampai sekitar maksimum 30 atau 35 orang lah maksimum, sehingga Anda tetap berada di ring panggilan dan tidak terputus. Kalau misalkan lebih dari 35 orang, maka besar kemungkinan Anda sering putus masuk dan putus masuk, dan itu mengganggu Anda di dalam perkuliahan. Saya memilih Skype untuk proses perkuliahan ini adalah karena yang pertama mudah digunakan, itu yang pertama sekali. Lalu kemudian yang kedua ada fix orang, jadi Anda bisa selalu berada di situ. Jadi kita tidak seperti di Zoom setiap kali mau pertemuan kita meng-create gitu ya, atau di tempat lain. Nah, kalau di sini tidak, pada jam kuliah kita buatkan saja posisi kelasnya seperti ini, lalu jadilah ini adalah seperti kelas virtual bagi kita. Memang secara resources Skype lebih besar ataupun membutuhkan perangkat yang lebih tinggi supaya dia bisa
jalan dengan baik. Tetapi saya kira ini cukup apa namanya, untuk menggunakan laptop saja sudah tidak ada masalah saya kira. Yang kedua adalah secure, jadi hanya orang-orang di sini saja yang terdaftar saja yang bisa berpartisipasi di dalam kelas ini, gitu ya. Karena itu saya menggunakan apa namanya Skype ini, ya. Oke, baik. Selanjutnya ya kita hari ini saya akan memperkenalkan sebagai dosen atau pada Anda mengajar mata kuliah rekayasa perangkat lunak di kelas Permatasari ini kami berdua ya, yaitu saya dan Ibu Desti nantinya. Jadi saya akan didamping oleh Ibu Desti Rodia ya, Desti Rodia yang akan sama-sama memberikan mata kuliah ini dan akan banyak juga berinteraksi dengan Anda ya, dengan peserta kuliah. Barangkali kalau mahasiswa saya di Universitas Sriwijaya sudah cukup banyak yang kenal gitu ya, tetapi barangkali Anda alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu dengan saya, bisa bersilaturahim dengan saya, dan insya Allah selama 1 semester Anda akan belajar bersama dengan saya, dan kita insya Allah akan menjalin komunikasi secara terus-menerus ya. Jadi perlu barangkali pada hari ini kita memperkenalkan diri, menyambung tali silaturahim. Kalau saya ke Kepulauan Riau atau kami dengan Ibu Desti ke Kerawang, walaupun ada di Singapura Bangsa itu ada teman saya, teman akrab saya di Singapura Bangsa yang menjadi dosen di sana. Lalu mungkin saya akan pergi ke Veteran Jakarta, barangkali nanti saya bisa bertemu dengan Anda ya, karena juga Dekan Fakultas Ilmu Komputer alhamdulillah teman saya dan beberapa kawan yang lain ya, ada teman saya, dan bahkan mungkin saya akan ke Medan nanti ya, kami dengan Bu Desti akan ke Medan, bisa bertemu dengan Anda ya, bersama-sama, karena walaupun juga banyak teman saya di USU maupun di Universitas Negeri Medan ya, saya ini bisa ke sana. Ada beberapa teman juga, ada profesor di sana teman saya. Ada juga di Padang ya, di Padang pun ada juga teman saya di Universitas Negeri Padang dan Universitas Bung Hatta ya. Nah, itu juga ada teman. Jadi saya share saja karena saya share untuk nanti mungkin Bu Desti juga untuk perkenalan. Ini adalah tentang kata-katanya ya. Ya, barangkali Anda bisa melihat slide saya ya. Ini mungkin ya, bisa lihat? Apakah bisa dilihat slide saya? Bisa? Halo, Bisa, buka Pak. saja. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Saya mulai dengan nama, mungkin Anda sudah kenal dari tempat diperkenalkan mata kuliah ini, ya. Nama saya adalah Julian Supardi, ya. Saya ini lahir di Bengkulu, Bengkulu Selatan tepatnya. Kalau dulu susah mencari kampung saya di Bengkulu Selatan itu karena tidak ada di peta. Kalau sekarang alhamdulillah dengan bantuan Google ini, nah kita apa namanya sudah ditunjukkanlah kampung saya itu oleh Google sehingga bisa apa namanya ditelusuri tempat saya di Bengkulu Selatan ya. Merantau ke Palembang dalam rangka mengambil gelar S1 di Universitas Sriwijaya itu tahun 1992. Barangkali Anda belum lahir ya, atau Anda sudah lahir gitu, kayaknya belum ya, sebagian dari peserta kuliah ini belum lahir. Saya sudah merantau ke Palembang ya,
selama merantau di Palembang ini lumayan lama sudah. Kalau sekarang usia saya lebih lama tinggal di Palembang dibanding dengan tinggal di Bengkulu atau di tempat kelahiran saya sendiri. Nah, ini adalah pendidikan sarjana saya di Universitas Sriwijaya. Lalu kemudian saya dapat alhamdulillah kesempatan belajar di Institut Teknologi Bandung ya pada tahun 2001 ini ya untuk di jurusan Magister Teknik Informatika. Kalau di S1-nya saya adalah jurusan Pendidikan Matematika ya. Tetapi saya lagi di jurusan Informatika di Bandung, kebetulan di sana tes dan kita bisa melewati tes dan dianggap layak untuk melanjutkan di jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2001 dan alhamdulillah selesai pada awal 2004 yang lalu. Jadi kurang lebih sudah cukup lama. Dan alhamdulillah juga pada 2016 yang lalu ya saya juga mendapatkan kesempatan untuk belajar kembali di National Taiwan University of Science and Technology di Taiwan sana, di khususnya Taiwan Utara atau di kota Taipei, di ibu kota Taipei. Saya selama 4 tahun di sana dan sekarang sedang menunggu proses penyelesaian. Tolong doakan mudah-mudahan dalam tahun ini bisa dipanggil karena kasus COVID sekarang saya tidak bisa ke sana, tetapi ya kalau bisa ke sana untuk ujian ya, untuk nanti mengikuti ujian dan menyelesaikan pendidikan ini, insya Allah. Tolong doakan saja semuanya bisa lancar. Alhamdulillah dari ketiga jenjang pendidikan itu saya mendapatkan scholarship ya, jadi dapat beasiswa ya, beasiswa dari pemerintah Indonesia, beasiswa baik S1, S2, lalu kemudian S3 pun saya mendapatkan beasiswa dari Taiwan sana ya. Jadi alhamdulillah tempat kebetulan rezekinya ada di sana. Lalu kemudian bidang riset saya sebenarnya adalah image processing. Kalau ininya adalah pattern recognition, neural network, deep learning, data science dan machine learning. Ini adalah saya suka riset di sana. Kebetulan saya ini senang di neural network, deep learning dan data science termasuk machine learning dan digabung semua untuk ke image processing. Ini adalah grup riset kami, namanya adalah data science, pattern recognition and machine learning. Ini adalah satu grup riset. Saat ini home base saya di jurusan Teknik Informatika bersama-sama dengan Ibu Desti di jurusan Teknik Informatika juga. Dan kebetulan sekarang lagi diminta oleh apapun oleh negara ini gitu ya, oleh negara ini untuk membantu Fakultas Ilmu Komputer menjadi wakil dekan bidang akademik di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Jadi kalau berbicara tentang pengalaman mengajar, saya ya mohon maaf mengajar ini sudah cukup lama sekali gitu ya, cukup lama sekali. Jadi saya mulai mengajar itu ketika saya semester 3. Jadi masuk kuliah, masuk semester 3. Saya sudah mulai mengajar.
baik jenjang SD, lalu kemudian SMP, jenjang SMA, lalu kemudian sampai perguruan tinggi. Kalau D1 nggak ada dulu, belum ada. D2, D3, sampai ke jenjang magister pun pernah mengajar. Jadi tempat mengajar ini sudah semua hampir ya. Tempat mengajar cukup banyak selama hampir sampai saat ini dari 93 sampai sekarang. Namun menjadi dosen saya pada tahun 1997 ya sudah mulai menjadi dosen. Ketika itu masih membolehkan orang untuk lulus dari program sarjana dan menjadi dosen ya. Itu yang saya itukan. Ini saya kira untuk perkenalan saya di apa namanya nama dan lain sebagainya ya. Untuk barangkali sekali lagi publikasi terbaru yang ada di internasional, yaitu saya ada sedikit, barangkali bisa dilihat, apakah bisa tampil? Bisa dilihat ini? Tidak? Iya, bisa terlihat. Bisa ya? Bisa dilihat. Bukan maksud saya publikasi ini. Nah, bisa ya dilihat ya? Ini adalah publikasi terakhir saya pada tahun 2020 ya. Alhamdulillah salah satu di tempat yang namanya IEEE Transaction on Intelligent Transportation System dengan topik Recognizing Very Small Fish Image Using Convolution Neural Network. Saya bersama-sama dengan, ini adalah profesor saya di Taiwan, lalu kemudian ini adalah profesor dari Australia, ini dari China, dan ini juga dari China. Jadi silakan jika Anda mau download di IEEE Transaction untuk publikasi ini, ya. Silakan kalau Anda bisa lihat, ketik saja judulnya, cari di sana, insya Allah ada nama di sana, ya. Pengalaman untuk mengembangkan software ya sudah cukup juga gitu ya. Jadi saya suka juga mengembangkan software, menempati posisi sebagai software katakanlah apa namanya ya, tester pernah, untuk menguji program pernah, menjadi sistem analis pernah, lalu kemudian menjadi tukang coding juga pernah, bikin ya untuk coding ya buat apa namanya programmer itu juga pernah ya. Jadi saya mencoba menjadi mengembangkan software itu apa namanya cukup asik dan project manager juga ada walaupun kecil-kecilan gitu ya. Jadi cukup untuk itu. Jadi itu mungkin riwayat singkat dari saya. Nah, saya sekali lagi juga akan sebutkan juga ada Isti. Ini juga alumni dari Institut Teknologi Bandung, dan dia juga alumni dari apa namanya jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Jadi saya apa namanya bersama-sama dengan Ibu Desti akan mendampingi Anda di dalam ini. Barangkali mungkin Anda akan lebih dekat jika Ibu Desti nanti akan
membicarakan juga perkenalan pada kesempatan ini. Ya, silakan Bu Desti untuk barangkali ada slide perkenalan yang mau di-share atau misalkan mau memperkenalkan secara ini sebelum murid atau mahasiswa kita memperkenalkan satu persatu pada kesempatan ini. Ya, silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Ya. atas kesempatannya. Mungkin saya langsung perkenalan secara langsung saja. Nama saya Desti Rodia. Ya, saya lahir di Palembang. Jadi memang asli orang Palembang. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Julian bahwa dari S1 saya alumni dari Informatika Universitas Sriwijaya. Kemudian S2-nya itu melanjutkan ITB, jurusannya informatika juga dan kebetulan opsinya memang rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau untuk penelitian sekarang itu lagi fokusnya ke sentimen analisis. Jadi lagi bermain-main sama mengenai sentimen analisis seperti itu. Ya, mungkin itu saja Pak perkenalan singkat dari saya. Terima kasih Pak. Nah, oke. Ya baik kalau terima kasih Bu Desti sudah memperkenalkan diri ya. Silakan. Cukup baik ya. Jadi untuk tambahan bahwa Ibu Desti ini adalah salah satu lulusan terbaik di tempat kami gitu ya di jurusan Teknik Informatika, lalu kemudian mendapat rekomendasi menjadi tenaga pengajar di tempat kita di jurusan Teknik Informatika, dan alhamdulillah tahun ini diterima sebagai calon pegawai negeri sipil di tempat kita ya, jadi masih baru, masih fresh gitu ya. Saya suka dengan dedikasi mahasiswa-mahasiswa yang cukup itu akan supaya ya saya mengingatkan juga pada kondisi yang tahun yang lalu ketika saya muda, saya masih belum tumbuh uban gitu ya sama seperti ini ya, saya juga sangat suka sekali pada riset, pada ilmu pengetahuan, dan saya juga banyak juga berinteraksi dengan teman-teman. Oke, selanjutnya saya persilakan sebelum barangkali nanti menampilkan tempat akses, lalu kemudian materi-materi kita yang akan dipelajari, mungkin silakan perkenalkan satu persatu nanti mulai dari ya dipimpin Ibu Desti untuk memimpin memperkenalkan satu persatu namanya, dari provinsi mana, lalu kemudian dari universitas apa gitu ya. Barangkali kita bisa lebih paham ya, lebih dekat sehingga komunikasi bisa lancar dan kemudian proses pengajaran bisa insya Allah lebih bisa diterima juga. Yuk silakan ya Bu Desti untuk memimpin. Ya, baik, terima kasih Pak Ian. Baik, di sini mungkin saya panggilnya ya lewat di Skype-nya aja, yang sudah join di Skype-nya saja biar enak gitu ya. Jadi berdasarkan daftar hadir, bukan daftar hadir sih, partisipan yang ada di Skype-nya gitu. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada namanya Abian Fadila. Halo Abian Fadila. Yuk. Ya, baik. Silakan Abian Fadila untuk memperkenalkan dirinya. Izin Bu, Pak, rekan-rekan semua. Nama saya Muhammad Amin Farila. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Untuk prodi yang saya ambil pada strata 1 ini, saya mengambil prodi Teknik Elektro. Salam kenal semuanya. Salam kenal Bu, Pak. Ya, mungkin itu saja. Ya, terima kasih ya Abian Fadila. Kemudian saya lanjutkan dengan Al Fikri. Al Fikri.
Alfikri, iya silakan Alfikri. Dengar suara saya, Bu? Ya, bisa terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikri. Saya sama dengan Abjan, saya juga mahasiswa Universitas Maritim Raja Arya Haji. Di sini saya juga mengambil prodi teknik elektro. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Jadi 2 orang ya dari teknik elektro. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya Asep. Terima kasih ya Alfikri. Asep Suprianto. Ya, Asep, silakan. Halo Asep. Lagi bersiap ya? Asep. Bu. Terdengar, Bu? Iya, terdengar Asep. Silakan Ya, Asep. saya dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Komputer, prodinya Teknik Informatika. Saya asalnya dari Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Dari Brebes Sekian, ya. Bu. Terima kasih. Ya. Dari Jawa ya. Oke, terima kasih Asep. Kita lanjutkan dengan Desi Oktavia. Halo Desi. Ya, Bu. Ya, silakan Desi. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Desi Oktavia, biasa dipanggil Desi, dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Teknik Elektro. Oh, sama ya, sama 2 teman yang tadi ya? Ya, benar, Bu. Oke. Dari kasih, Bu. elektro, ya terima kasih Desi. Ya, Bu. Kita lanjutkan dengan Ilham Naufal. Silakan Ilham Naufal. Hadir. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ilham Naufal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di Unsikate ngambil prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Terima kasih. Dari sistem informasi ya. Oke, ada dari teknik elektro, informatika, dan sistem informasi di sini. Baik, terima kasih Ilham. Kita lanjutkan dengan Irwan Sapura. Irwan, silakan Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irwan Saputra, saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Oke, banyak nih kayaknya nih dari elektro ya, dari Ali Haji ya. Irwan Saputra ya, mungkin salah ketik ini namanya di Skype-nya ya. Oke, baik, kita lanjutkan dengan Niara. Terima kasih buat waktunya Ibu. Perkenalkan, nama saya Niara Sari Stefania Simarmata. Saya dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kehutanan, Program Studi Manajemen Hutan. Mohon bimbingannya buat Ibu dan Bapak semua dan teman-teman. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Niara. Jadi ini jurusannya agak jauh sedikit ya. Kalau yang tadi ada elektro masih mendekat-dekat gitu sama informatika. Dan memang informatika sistem informasi juga sama ya, dekat. Tapi kayak kalau yang ini agak sedikit dari kehutanan ya. Baik, terima kasih sudah mau berjoin ke Rekayasa Perangkat Lunak. Mungkin Niara, halo Niara. Iya, Bu. Ada alasan sendiri kenapa mau mengambil mata kuliah untuk Rekayasa Perangkat Lunak? Ada, Bu. Iya, kenapa? Gimana? Sebenarnya selama ini kan Niara udah belajar tentang ilmu kehutanan seperti itu, Bu. Jadi sudah tahu bagaimana di hutan itu kan, Bu. Sementara
teknologi dan pengembangannya sendiri di kehutanan masih kurang seperti itu, Bu. Terus Niara mungkin kalau Niara belajar di bidang teknologinya juga, mungkin Niara bisa kasih tahu ke orang-orang kalau misalnya di kehutanan itu punya produk-produk yang luar biasa gitu mungkin, Bu. Oh, jadi ingin meningkatkan ya, menambah daya plusnya ya, nah nilai tambah ya untuk bagian Niaranya sendiri gitu ya, untuk bagian kehutanan. Oke, terima kasih Niara. Kita lanjutkan ya dengan Oscar Indra Saputra. Oscar? Oscar, bisa dengar suara saya, Oscar? Iya. Ya, Oscar, silakan. Mic-nya, masalahnya sama mic ya, sebentar ya. Oscar, mikrofonnya udah aktif, tapi kayaknya belum masuk suaranya. Nah, orangnya sudah siap kayaknya nih. Iya, suaranya tapi tidak terdengar, Oscar. Suaranya masih, Oscar? Belum ada suara. Sudah dinyalakan ya. Coba di headsetnya tadi udah dilepas ya. Masih bermasalah ya kayaknya. Oke, mungkin Oscar bisa say hi aja, dada-dada gitu. Mungkin bisa di ini ya, kayaknya mikrofonnya bermasalah ya, Oscar ya. Orangnya udah ngomong tapi kitanya nggak kedengeran nih kayaknya nih. Iya. Oke, Oscar, kita skip dulu ya. Mungkin kita next dulu ke yang lain. Nanti kalau misalnya bisa, kita balik lagi ke Oscar ya. Suaranya suara tidak bisa. Oke, oke. Baik, kita lanjut dulu di sini ke Putri Ayu. Ya, silakan Putri Ayu. Apakah suara saya? Ya, masuk Putri. Bisa terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Ayu Asma Rofiza, asal kampus dari Universitas Lampung, program studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Asal saya dari Lampung, kabupatennya Lampung Timur. Terima kasih. Terima kasih dari Lampung. Maaf Putri, tadi jurusannya apa? Pendidikan Teknologi Informasi, Bu. Oh, Pendidikan Teknologi Informasi ya. Oke, masih mirip-mirip masuk ke ilmu komputer ya. Oke. Mata kuliahnya kebanyakan kalau mata kuliahnya kebanyakan ke arah ke sana, Bu. Pendidikannya lebih sedikit. Oke, baik. Ini teman kita nih ada dari Lampung nih, satu nih ya. Terima kasih ya Putri ya. Kita lanjutkan. Ya, dengan Rahmatul Fajri. Rahmatul Fajri, silakan Rahmatul Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Fajri dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro.
Saya berasal dari Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sekian, Bu. Oke, terima kasih. Nah, dari Batam ya. Satu dari Batam. Oke, terima kasih Rahmatul. Sekarang kita lanjutkan dengan Rohani Sitohang ya, Rohani Sitohang. Apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya Rohani Susanti Sitohang dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Teknik Elektro. Sekian Bu. Banyak ya dari Raja Ali Haji ya, dari elektro. Baik, mungkin atau ada yang terskip nih, terlewat. Oscar tadi kayaknya keluar nih, dia lagi berusaha sepertinya. Ada yang belum saya panggil dan untuk memperkenalkan diri silakan. Kalau di sini kayaknya sudah, tapi mungkin ada yang baru join gitu. Sudah ya. Sepertinya kita coba nih, Oscar baru join. Oscar. Ya, Assalamualaikum Ibu. Udah dengar ya, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah terdengar. Akhirnya ya, kita tunggu Oscar. Oke Oscar, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Oscar Indra Saputra, bisa dipanggil Oscar. Saya dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Teknik Elektro. Oke, dari Ali Haji juga pantesan temannya pada ada yang ketemu senyum-senyum dari tadi ya kayaknya. Iya, Ibu. Oke, ada. Baik, Restart dulu Oscar. handphonenya. Oke. Ya, Bu. Terima Makasih, kasih ya, Bu. Oscar. Iya, sama-sama. Ya, mungkin selesai ya. Sudah mungkin ada beberapa juga temannya yang belum join di sini. Jadi ya, yang sudah join sepertinya sudah pada memperkenalkan diri ya. Saya ucapkan selamat bergabung. Nanti saya dan Pak Julian akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan materi yang terbaik yang bisa kami sampaikan gitu ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Julian. Terima kasih Ibu Desti ya pada kesempatan telah memimpin untuk perkenalan ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi saya mendapatkan dari asal mahasiswa saya pada pagi ini cukup baik gitu ya, cukup senang ya. Cukup senang kalau kita ke Batam ini banyak mahasiswa yang berasal dari Batam, ada juga yang dari Medan ya. Ada satu kalau saya tidak salah dan belum pindah, alumni kita dari jurusan Teknik Informatika Universitas Sriwijaya yang bekerja di Batam. Namanya kalau saya Muhammad Fikri, dia bekerja di kantor BPJS Provinsi Kepulauan Riau dan tempatnya di Batam, itu ya. Itu saya ingat itu adalah mahasiswa yang berprestasi juga di kalau tidak salah dia angkatan 2006 ya, dia mahasiswa angkatan 2006 dan dulu cukup bagus dan prestasinya lumayan baik. Oke, di Lampung saya juga lama tinggal di Bandar Lampung gitu ya. Kebetulan saya sebelum bergabung ke Universitas Sriwijaya saya adalah pengajar di Institut Teknologi Institut Informatika Institut Informatika dan Bisnis ya, Dharma Jaya. Jadi Informatika dan Bisnis Dharma Jaya Bandar Lampung, lama di sana, cukup lama ya. Jadi sampai terakhir saya menduduki jabatan sebagai kepala lembaga
penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain di sana, saya juga mengajar di Universitas Teknokrat, ya ada 2 tempat bersebelahan gitu ya. Saya juga mengajar di Magister Teknologi Informasi Bina Dharma Jaya itu, gitu ya. Itu pernah di Bandar Lampung cukup lama. Banyak teman di Bandar Lampung dengan profesor yang berasal dari khususnya Fakultas MIPA, ya. Fakultas MIPA cukup bagus, enggak masalah. Ya dari ini juga banyak teman dari ya dengan Asep dari Singapura Bangsa ya. Asep ini ada teman yang ketemu di Taiwan ya, sama-sama dengan saya. Di Medan banyak teman juga tadi ya, dengan Niara ya yang berasal dari Medan ya. Niara, lalu kemudian ya Desi, tadi banyak dari Teknik Elektro, ya tidak masalah. Belajar rekayasa perangkat lunak ini sebenarnya dia adalah, saya ceritakan ini tentang metodologi, ya metodologi tentang bagaimana mengembangkan perangkat lunak yang baik. Nah, itu bagaimana tahapan-tahapan sehingga kita bisa menghasilkan perangkat lunak yang baik. Nah, itu sebenarnya fokus dari belajar rekayasa perangkat lunak ini sebenarnya. Ya. Dan hampir mata kuliah ini di jurusan Teknik Informatika ataupun di jurusan IT di bagian software engineering ini menjadi mata kuliah yang wajib, ya, mata kuliah yang wajib yang perlu dikuasai oleh mahasiswa baik di jurusan sistem informasi, computer science, ya, lalu kemudian di computer engineering, ya, lalu kemudian teknik informatika sendiri. Ini adalah mata kuliah wajib yang mesti dikuasai oleh mahasiswa. Tentu saja kita tidak akan belajar tentang coding, ya, bagaimana cara ruwet. Ini hanya belajar tentang metodologi. Nah, Anda bisa mendapatkan nanti, Niara bisa mendapatkan, oh ternyata mengembangkan perangkat lunak itu tahapan-tahapannya, gitu ya. Nanti bisa juga nanti share, gitu ya, di pengalamannya untuk di kira-kira perkebunan dari ya, perkebunan atau kehutanan ya, di kehutanan ya. Saya itu juga sebagai reviewer untuk mata jurnal namanya remote sensing, ya. Kalau Anda remote sensing ya, jadi remote sensing ini adalah sebuah perangkat lunak untuk mendeteksi bagian itu adalah penginderaan jauh, ya. Jadi penginderaan jauh, nah bicaralah di sana. Jadi foto-foto satelit itu dianalisis menggunakan image processing, ya. Jadi mungkin Niara terbiasa dengan image processing sebenarnya, gitu ya, di khususnya untuk yang itu tadi mengembangkan perangkat lunak untuk yang dihasilkan dari penginderaan jauh. Lalu kemudian dari teknik elektro ini lebih kadang-kadang berfokus pada sebenarnya bagian bisa kita pecah. Teknik elektro ini banyak sekali sebenarnya minor bahasan, gitu ya. Teknik elektro bisa untuk arus kuat, ada arus lemah, gitu ya. Ini elektro, bisa juga elektronika, ya. Ini semua bagian dari teknik elektro. Namun bisa juga ketika Anda mengambil kaitan untuk pengembangan embedded system, bagaimana misalnya mengembangkan perangkat lunak juga di embedded system sehingga bisa komunikasi atau bisa menghasilkan perangkat lunak yang baik, walaupun mungkin
Anda tidak banyak berbicara pada software-software yang dalam konteks yang software development secara menyeluruh seperti yang dilakukan oleh orang-orang teknik informatika, tetapi Anda juga bisa mengikuti mata kuliah software engineering ini. Bahkan kalau saya yakin bahwa Anda punya juga mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering di kurikulum Anda. Lalu kemudian tentu saja kalau yang di PTI atau pendidikan atau FKIP dalam hal ini tidak ada masalah gitu ya, karena mungkin Anda dipersiapkan untuk ada di jurusan STM gitu ya. Di STM itu bahkan ada jurusan untuk software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Tentu saja nanti banyak ilmu-ilmu yang bisa Anda pakai dan Anda bekali. Tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya. Dulu juga saya berasal dari bukan pendidikan teknologi informasi. Jadi saya dulu adalah pendidikan matematika. Ya. Jadi saya lari dari pendidikan matematika dan memang saya suka dengan matematika gitu ya. Nah makanya riset-risetnya pun saya banyak di yang kalkulasinya banyak, misalnya matematikanya banyak. Itu saya senang gitu ya. Senang dengan matematika, senang dengan kalkulasi, senang juga dengan mengajar ya, gabunglah dengan software development juga cukup senang juga. Nah begitu juga dengan yang lain, dengan Ahyar gitu, Abyan Fadilah gitu ya, sama dari itu sama semua bisa bergabung, kita mempelajari, insya Allah apa yang Anda dapatkan, pengalaman Anda dapatkan di dalam program Permatasari ini nanti akan bermanfaat buat Anda. Setidak-tidaknya Anda akan mengetahui tentu saja tentang mekanisme bagaimana apa yang dilakukan terhadap pengembangan perangkat lunak itu ya. Itu saja saya kira untuk perkenalan kita ya pada kesempatan ini. Kuliah kita adalah 3 SKS ya, 3 SKS ini. Nah, yang jadi masalah itu adalah barangkali saya dalam posisi ini ingin melakukan perundingan, karena Anda tidak mungkin bisa digabungkan dengan kelas yang kelas yang sudah ada sekarang ya. Nggak mungkin karena jumlahnya cukup banyak, ada 19. Nah sekarang saya ngajar jam 8 sampai jam 10.30, lalu kemudian sekarang sudah ada yang ngirim pesan ya, ngirim pesan bahwa apakah kita kuliah atau enggak ya. Nah jadi barangkali harinya kayaknya karena ini baru mulai kita pindahkan saja. Entah apakah di perguruan tinggi Anda sudah mulai semester ini atau belum? Sudah mulai belajar atau belum? Kalau di Unila baru libur, Pak. Oh, masih libur ya? Iya. Unila masih libur. Sinapur Bangsa gimana? Sama Pak. Masih libur. Belum mulai ya? Nah berarti masih free ya? Masih free jadwalnya ya? Belum akan mengganggu jadwal yang lain, atau adakah yang terganggu jadwal yang lain di Universitas Maritim gimana? Masih free jadwalnya? Masih Pak, baru libur juga masih kami free Pak. Ya, berarti nanti diskusikan sama Ibu Desti Rodia tentang jadwalnya ya. Jadwalnya karena kondisi ini barangkali kalau saya cuma 2 kali mengajar, yaitu hari ini sampai jam 2, lalu kemudian besok sampai jam 10.30. Nah itu yang saya mengajar. Tapi kalau Bu Desti mungkin banyak hari mengajar, sehingga cocokkan saja nanti ya diskusi ya Bu ya.
nanti diskusikan sehingga saya menerima saja harinya, sehingga saya bisa mengajar, termasuk nanti barangkali dipandu para peserta kita ini untuk masuk ke e-learning, bagaimana cara mengisi daftar hadir, mengikuti kelas kita di e-learning, Bu ya. Barangkali seperti itu ya, tentang cara-cara, atau kalau silabus dan lain sebagainya barangkali ditaruh di e-learning saja, nanti bisa di-download, dibaca tentang tempat kita ya. Oke ya, jadi untuk hari ini saya kira itu saja dulu, sisanya nanti dirembukan di grup WhatsApp itu, silakan dipakai, jam berapa kita akan mulai kuliahnya gitu ya. Lalu ini masih free, enak kalau nanti kita ada jadwal kelas Permatasari, kemudian nanti dilaporkan ke jurusan masing-masing sehingga mereka bisa Ayo, siapa? Waduh, oke ya, jadi nanti bisa digabungkan nanti dengan laporkan dengan ketua program studinya bahwa Anda mengikuti ini sehingga tidak mengganggu lagi jadwal kuliah kita di kesempatan ini ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan. Mungkin nanti kalau tidak ada lagi, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Yang perlu saya tekankan bahwa Anda mesti ikut terus, ya. Jadi Anda tidak boleh sedapat mungkin, mulai start kita belajar, Anda mesti hadir terus ikut kuliah kita ini, ya. Lapor kalau Anda mengalami masalah connection, ya. Kalau Anda connection ada masalah, Anda bisa lapor, bisa kirim WA, bisa kirim SMS. Kondisi Anda lagi down jaringannya, itu bisa terjadi. Tapi kalau sengaja tidak hadir, saya kira itu tidak bagus. Jadi kita sudah ambil mata kuliah ini dan insya Allah nanti saya akan selalu usahakan untuk mengajar. Namun kami berdua ini, kalau misalkan saya, karena mohon maaf karena saya ini juga diminta untuk mengurus administratif fakultas kita ini. Kadang-kadang ada rapat mendadak di level universitas, di level fakultas, lalu kemudian kadang-kadang pihak eksternal pun juga ada rapat, sehingga kalau saya ini ada Anda akan belajar sama Ibu Desti, sehingga kuliah ini tetap bisa berlangsung dengan baik dan tidak, insya Allah tidak kosong ya, tidak kosong kesempatan ini. Anda ready ketika jadwal ready, kita akan mulai perkuliahan ya. Insya Allah seperti itu. Ini adalah benchmark kelas kita ini, RPL Permatasari ini adalah benchmark tempat kita kuliah. Barangkali nanti kalau habis dari sini, insertkan saja ke e-learningnya Bu ya, kegiatan kita ini, videonya masukkan ke e-learning sehingga bisa di-download, karena kadang-kadang e-learning di Universitas Sriwijaya itu karena dia menggunakan blue button, jadi itu cukup berat untuk sebagian orang yang berada di luar, sehingga di luar Universitas Sriwijaya. Kalau mereka ada di Palembang atau di Universitas Sriwijaya, jaringannya bagus, itu tidak ada masalah untuk ikut dan menggunakan media untuk komunikasinya. Tapi kalau ini Skype sudah didesain untuk bisa running di berbagai alat yang saya kira cukup bagus ya. Kalau Anda kuliah di Unsri, lalu kemudian Anda tinggal di Palembang, insya Allah tidak masalah menggunakan fitur yang ada di perangkat e-learning kita. Oke, saya kira demikian untuk hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah ke depan kuliah kita bisa lebih baik ya.
Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, cukup. Silakan Anda lab dan saya juga akan lab karena mau mengikuti. Oke Pak, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Pak, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.